Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi, di sini kita akan membahas tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, sebelumnya udah kita sering banget nih bahas tentang tanggung jawab. Tapi di sini kita akan membahas tanggung jawab di lingkungan tertentu, contohnya lingkungan sosial, lingkungan alam dan sebagainya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang kewajiban, hak, dan tanggung jawab di lingkungan alam. Oke, kita bahas kewajiban. Nah, kewajiban diartikan sebagai sesuatu yang wajib dilaksanakan. Harus pokoknya dilaksanakan. Nah, contohnya adapun kewajiban setiap orang atau kelompok terhadap lingkungan alam. Itu ada melestarikan lingkungan, membersihkan lingkungan, memelihara lingkungan, memperindah lingkungan, dan menjaga kelestarian lingkungan. Nah, melestarikan lingkungan contohnya seperti apa? Salah satu contoh kecilnya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu paling gampang banget. Terus, ini melakukan penanaman pohon kembali atau reboisasi namanya. Terus ada lagi, kita tidak boleh memburu hewan liar. Nah, terus kita tidak menggunakan barang sekali pakai. Jadi kalau bisa barang tersebut itu tuh barang yang bisa didaur ulang gitu. Misalkan contohnya kita menggunakan botol plastik. Nah, botol plastik itu jangan langsung dibuang. Mungkin bisa nanti dibuat jadi kerajinan, jadi tempat pensil atau jadi pot bunga ya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum dia lahir. Nah, kalau contohnya dengan lingkungan alam, hak yang kita dapatkan dari lingkungan alam adalah seperti bebas dari pencemaran lingkungan. Contohnya, lingkungannya bersih, tidak ada sampah yang berserakan. Terus kita hidupnya tidak di lingkungan yang kumuh. Kita berhak dong dapat itu kan? Terus yang kedua, memperoleh air yang sehat dan bersih. Ketiga, memperoleh lahan untuk tempat mendirikan berbagai prasarana dalam mendukung kehidupan manusia. Terus yang terakhir, menikmati lingkungan segar. Nah Kak, tapi saya masih kurang paham nih maksudnya hak. Jadi gampangnya hak ini nih dasarnya sudah memang dari sononya, dari sananya kita sudah memang harus dapat. Contohnya kalau misalkan di luar dari lingkungan alam adalah hak seperti kita untuk hidup. Nah, kita berhak dong untuk hidup, ya kan? Nah, jadi itu seperti itu hak ya. Nah, kalau misalkan di lingkungan alam kita berhak untuk mendapatkan udara yang segar, mendapatkan air yang sehat dan bersih. Terus kita berhak tinggal di lingkungan yang bersih, tidak kotor, tidak kumuh. Terus kita berhak bisa membangun rumah atau membangun prasarana lain untuk kita hidup. Seperti itu. Selanjutnya ada tanggung jawab. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang tanggung jawab. Nah, di sini Kakak jelaskan lagi, tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Contohnya, kalau terkait dengan lingkungan alam, kita bertanggung jawab seperti memelihara kebersihan lingkungan. Jadi seperti tadi, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tuh. Kalau misalkan kita membuang sampah sembarangan, kita harus bertanggung jawab resikonya seperti apa. Contohnya bisa saja ada yang terkena denda atau nanti tempatnya jadi kotor. Lalu yang kedua, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Nah, yang ketiga, menjaga kelestarian lingkungan. Yang terakhir, tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan. Tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan ini seperti apa? Jadi seperti kita tidak boleh merusak lingkungan alam kita. Contohnya seperti penebangan liar gitu. Kalau misalkan kita melakukan penebangan, harusnya setelah itu kita harus bertanggung jawab. Kita harus menanam kembali pohonnya. Nggak boleh dibiarin. Kalau begitu namanya kita merusak lingkungan.
Yang kedua, kita membahas tentang kewajiban, hak, dan tanggung jawab di lingkungan sosial. Nah, kewajiban. Karena tadi udah tahu kewajiban itu apa, kita langsung saja. Kewajiban di lingkungan sosial. Seperti apa itu? Contohnya tidak mencemarkan nama baik orang atau kelompok orang. Terus yang kedua ada bersimpati dan berempati kepada orang lain. Terus ketiga bersikap ramah dengan senyum, sapa, dan salam. Keempat, melaksanakan tata tertib yang telah disepakati bersama. Dan terakhir, merawat fasilitas umum yang disediakan. Nah, sebenarnya masih banyak lagi ya. Contohnya seperti kita bertoleransi. Terus kita tadi contohnya tidak mencemarkan nama baik. Terus kita menolong orang gitu ya. Nah, sebenarnya lingkungan sosial itu apa sih? Lingkungan sosial itu tempat kita berinteraksi dengan orang banyak. Jadi tempat kita melakukan interaksi atau kontak sosial dengan orang-orang yang di sekitar kita. Lalu ada hak. Nah, hak yang kita berhak dapatkan dalam lingkungan sosial. Contohnya, kita berhak untuk mendapat perlakuan yang sama terkait tata tertib yang dibuat. Terus kita berhak untuk hidup tenang dari gangguan yang akan datang. Terus kita juga berhak untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang muncul akibat perselisihan di lingkungan sosial. Sebenarnya masih banyak lagi. Ini adalah contoh kecilnya saja. Contohnya kita juga berhak diperlakukan secara manusiawi, secara baik gitu ya. Lalu ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab yang harus kita lakukan dalam lingkungan sosial, contohnya seperti menjalin silaturahmi yang baik, terus tidak mengganggu hak orang lain, memelihara fasilitas lingkungan sosial, terus kita juga harus mau menerima sanksi sosial apabila melanggar tata tertib. Nah, hal ini yang sering terlupakan ya oleh orang-orang. Kalau misalkan tanggung jawab itu juga tidak hanya menerima amanah saja, tapi kita harus juga menerima resikonya nih. Kalau misalkan kita berani berbuat, ya berarti kita harus berani bertanggung jawab begitu. Yang terakhir kita akan membahas tentang kewajiban, hak, dan tanggung jawab di lingkungan budaya. Lalu yang pertama kita bahas tentang kewajiban. Kewajiban dalam lingkungan budaya, contohnya apa? Contohnya melestarikan budaya, memelihara budaya, menjaga kelestarian budaya, terus menjaga keluhuran budaya. Nah, seperti apa tuh contohnya? Contohnya kita tetap melestarikan adat istiadat. Adat istiadat yang seperti apa? Contohnya kalau misalkan di Bali ada upacara-upacara ya gitu. Nah, itu kan salah satu budaya. Terus apalagi ada tari daerah gitu. Kita tetap melestarikan tari daerah. Bahkan lebih bagus lagi kalau bisa memperkenalkan budaya kita ke bangsa lain gitu. Contohnya yang sampai ada yang sampai lomba ke luar negeri, dia lomba tari Papua gitu dan memperkenalkan budaya Indonesia ke luar negeri begitu. Selanjutnya ada hak. Hak yang berhak kita dapat dalam lingkungan budaya adalah kita berhak berperan aktif dalam kegiatan pelestarian budaya. Kita juga berhak menyumbangkan pemikiran untuk mengembangkan budaya, menikmati budaya sebagai hiburan, terus kita berhak untuk mempelajari budaya, dan kita juga berhak mengenalkan budaya bangsa kepada bangsa lain. Nah, tadi kita berhak dong, kita bisa belajar tentang budaya Jawa misalnya gitu. Budaya apa lagi? Budaya orang Papua gimana? Budaya orang Bali, masih banyak lainnya ya. Lalu terakhir tanggung jawab kita dalam lingkungan budaya. Contohnya kita bertanggung jawab untuk melestarikan budaya kita dan tidak merusak budaya. Kalau sampai merusak bagaimana? Wah, itu nanti ada kena aturannya sendiri. Nah, kita harus menerima sanksinya. Tidak terasa, ternyata kita sudah ada di akhir video. Kakak ingin ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menyimak dan mendengarkan dengan baik.
Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa saja langsung chat kakak melalui WA ya. Terus sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron semuanya.